Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah subhanahu alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikut yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'il. Jamaah sekalian, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan membahas tentang beberapa adab dalam hutang piutang menurut pandangan Islam. Jamaah sekalian, di dalam terminologi Islam, hutang disebut dengan dainun atau qardun. Meskipun kata dain itu punya makna yang lebih luas daripada qardun. Misalnya si A berhutang kepada si B uang 1 juta rupiah akan dibayar dalam tempo waktu 1 bulan, maka itu dinamakan qardun. Kalau misalnya si A kredit motor atau mobil, itu masuk kategori dainun. Jadi dain itu punya makna yang lebih luas daripada qardun. Ada juga kreditur atau orang yang meminjami, disebut dengan dain. Sementara debitur atau orang yang berhutang itu dinamakan dengan madin. Itu beberapa istilah dalam hutang. Ada dainun atau qardun, ada dain, ada juga madin. Nah, Islam itu mengatur adab-adab dalam berhutang dengan tujuan agar hutang itu tidak menjadi beban yang merusak kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat seseorang. Ketika hutang itu tidak memenuhi adab-adab dalam berhutang, maka pertama bisa merusak kehidupan dunia orang yang berhutang itu. Maka ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa hutang itu kehinaan di siang hari dan pikiran di malam hari. Orang yang banyak dililit oleh hutang, siang hari dia akan merasa hina itu. Apalagi ketemu dengan orang yang menghutangi. Apalagi udah jatuh tempo, maka dia takut kalau sampai ditagih hutangnya. Apalagi hutang pada banyak orang, hutang di berbagai perbankan, maka di siang hari dia akan merasa hina. Tidak nyaman hidupnya. Belum lagi nanti di kehidupan akhirat. Mungkin kita masih ingat bagaimana Nabi menolak untuk mensolati jenazah yang punya hutang belum terbayarkan.
sampai ada sahabat yang menanggung hutangnya, baru Nabi berkenan untuk mensalati jenazah itu. Maka dalam hal ini Islam mengatur adab-adab dalam berhutang. Dan hutang ini adalah fenomenal yang lumrah, yang nyaris tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat kita. Dari mulai transaksi hutang piutang kecil-kecilan di warung misalnya, hutang untuk mendapatkan sembako, hutang beras, hutang gula, hutang minyak goreng dan sembako yang lainnya, atau hutang kepada teman, kepada kerabat, sampai hutang dalam jumlah yang besar di lembaga keuangan atau perbankan, baik yang konvensional ataupun yang syariah ataupun BMT. Dan orang berhutang itu bisa untuk kebutuhan yang mendesak, seperti untuk biaya pendidikan. Ketika masuk tahun pelajaran baru, biasanya orang tua pusing ini. Untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah butuh biaya yang besar. Untuk daftar kuliah juga butuh biaya yang besar. Maka untuk biaya pendidikan itu termasuk hutang kategori mendesak. Atau untuk masalah kesehatan, harus dilakukan operasi yang tidak tercover oleh BPJS. Maka dibutuhkan uang dalam jumlah yang besar. Maka dengan sangat mendesak, dia harus hutang pada pihak yang bisa dihutangi demi untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Atau untuk modal usaha dan lain sebagainya. Atau untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Ya, seperti membeli barang-barang mewah. Beli mobil mewah, beli perumahan mewah, apartemen mewah dan lain sebagainya, atau mengikuti gaya hidup yang hedonis. Dan kalau kita kaitkan hutang ini dengan akses untuk mendapatkan hutang pada saat ini, memang kita ini betul-betul dipermudah ya, untuk bisa mendapatkan hutang ataupun pinjaman itu. Karena dipermudah itulah sehingga masyarakat kita berlomba-lomba untuk mendapatkan hutangan itu. Baik dari perbankan yang konvensional ataupun yang syariah, mereka berusaha untuk memberikan tawaran yang menarik agar orang berlomba-lomba untuk meminjam di bank mereka. Ataupun perusahaan teknologi finansial yang kita kenal dengan pinjol, ya, pinjaman online. Itu luar biasa itu. Sehingga menurut data daripada CNN Indonesia, ya, Cable News Network, jaringan berita lewat kabel, bahwa warga negara Indonesia sampai dengan akhir tahun 2024, prosentase warga Indonesia yang sudah berhutang bahkan sampai menyentuh angka 89%. Itu data dari CNN Indonesia. Sampai tahun 2024, warga negara kita yang sudah berhutang, itu angkanya tembus 89%. Karena memang fasilitas berhutang ini sangat dipermudah sekali. Untuk pinjol,
yang legal, artinya yang diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu sampai saat ini sudah mencapai ada sekitar 98 perusahaan yang menawarkan pinjol tadi. Itu yang legal, artinya diawasi oleh OJK. Nah, yang tidak legal atau ilegal itu jumlahnya sangat banyak sekali, sampai ratusan. Sehingga banyak pinjol ilegal ini yang akhirnya diblokir situsnya oleh Satgas OJK, satuan tugas daripada Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sebagian dari mereka yang berhutang itu memang mampu mengelola hutangnya dengan baik. Ini yang kita harapkan. Kalau orang terpaksa harus berhutang, maka dia harus bisa mengelola hutangnya dengan sebaik-baiknya. Namun ternyata banyak pula yang akhirnya terjerat dalam siklus hutang yang berkepanjangan. Makanya ketika orang berhutang itu harus dipertimbangkan untuk apa dan apakah dia bisa mengelola hutangnya dengan sebaik-baiknya ataukah tidak. Jangan sampai nanti akhirnya masuk dalam istilah gali lubang, tutup lubang. Itu yang banyak terjadi. Orang berhutang untuk nutup hutang yang sebelumnya. Begitu terusnya. Akhirnya terus berputar-putar seperti obat nyamuk itu. Tidak ada ujungnya. Sehingga tidak sedikit yang akhirnya frustasi, tertekan, karena dililit hutang yang sangat banyak sekali. Hutang dengan perorangan, hutang dengan perbankan, hutang dengan pinjol, sampai akhirnya tragis memilih jalan pintas yaitu bunuh diri. Itu banyak terjadi. Gara-gara terlilit hutang yang banyak tidak bisa membayar, akhirnya orang itu bisa bunuh diri. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang terpanjang yang membahas masalah hutang piutang ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini tidak berbicara masalah sholat, puasa, atau ibadah ritual yang lainnya, melainkan ayat ini berbicara tentang masalah hutang dan transaksi keuangan. Salah satu hikmah mengapa Allah berfirman tentang masalah hutang ini dalam satu ayat yang panjang, kurang lebih 1 halaman ya. Maka menurut Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan berhutang itu adalah salah satu faktor utama yang membuat transaksi ekonomi bisa berkembang. Itu alasannya. Sebab ada orang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan harta, tetapi ia kekurangan modal. Jadi memang ada orang yang berbakat untuk berdagang. Orang berbakat untuk berbisnis, tapi dia tidak punya modal. Maka untuk mendapatkan modal, dia harus berhutang. Maka salah satu faktornya adalah agar bisa membuat transaksi ekonomi itu bisa berkembang. Dan Allah juga melengkapi hukum ini dengan aturan tambahan dalam masalah hutang piutang, yaitu kewajiban untuk mencatat dan menghadirkan saksi dalam transaksi hutang piutang. Ini yang perlu kita perhatikan.
ada kewajiban untuk mencatat hutang itu dan menghadirkan saksi ketika melakukan transaksi hutang piutang itu sebagai perlindungan bagi kedua belah pihak, baik dain yang menghutangi maupun madin, yaitu orang yang berhutang. Selain itu, menurut beliau, ayat ini juga sebagai bentuk penjagaan syariat, yaitu hifdzul mal, dalam rangka untuk menjaga harta. Karena harta termasuk sesuatu yang dilindungi dalam Islam. Terhadap harta setiap orang yang beriman, khususnya orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsirnya, dikatakan wal khitabu muwajjahun lil mu'minina ay li majmu'ihim wal maqsudu minhu khususul al mudadayinin wal akhassu bil hitab huwa al madin li anna min haqqin alaihi an yaj'ala da'inahu mutmainnul bali ala malihi. Yang artinya ayat ini ditujukan kepada kaum mukmin secara umum. Namun lebih khusus adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang. Dalam hal ini pihak yang lebih diutamakan untuk menerima pesan ini adalah orang yang berhutang. Karena ia berkewajiban untuk membuat pemberi pinjaman merasa tenang terhadap hartanya. Jadi ayat ini lebih ditujukan kepada madin, yaitu orang yang berhutang. Agar dain, orang yang meminjami, itu punya kepastian bahwa hutangnya itu akan dibayar, tidak dikemplang oleh orang yang berhutang. Jadi pada prinsipnya Islam tidak melarang seseorang untuk berhutang. Ya, akan tetapi menegaskan prinsip atau adab-adab yang harus dipegang agar hutang itu tidak menjadi beban yang merusak baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Jadi Islam tidak melarang orang berhutang, tetapi ketika berhutang maka harus diperhatikan adab-adabnya agar tidak merusak kehidupan dunia dan akhirnya. Oleh karena itulah kita akan bahas di sini kurang lebih ada 7 adab dalam masalah hutang piutang menurut pandangan Islam. Adab yang pertama adalah berniat untuk membayar hutang. Jadi sebelum orang itu berhutang, seseorang harus memastikan bahwa niatnya itu benar. Dalam arti niat yang jujur untuk bertanggung jawab melunasi hutang tersebut. Dari awal dia niat berhutang, dia sudah punya tekad. Saya harus mengembalikan hutang saya. Tidak ada niat untuk ngemplang hutangnya. Nah, ketika orang itu punya niat yang kuat akan mengembalikan hutangnya, maka insya Allah akan berikan jalan kepadanya untuk bisa membayar hutangnya. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Yang artinya barang siapa yang berhutang dan dia berniat untuk ingin bisa mengembalikannya, maka Allah akan membantunya agar bisa mengembalikan hutang itu. Dan barang siapa yang berhutang dengan niat untuk tidak mengembalikannya, maka Allah akan membinasakannya. Sehingga akhirnya dia terlilit dengan banyak hutang. Karena dari awal dia tidak punya niat yang baik untuk bisa mengembalikan hutangnya itu. Maka hadis ini menegaskan bahwa niat seseorang dalam berhutang itu menentukan keberkahannya. Ya. Jadi uang yang dia dapatkan dari hutang itu insya Allah akan berkah. Akan dia gunakan sesuai dengan kebutuhannya yang pokok
Dan insya Allah nanti Allah akan membantunya agar bisa melunasi hutangnya itu. Kemudian adab yang kedua adalah hanya berhutang untuk kebutuhan yang mendesak saja. Artinya berhutang untuk kebutuhan yang bersifat primer, tidak sekunder, apalagi untuk yang tersier. Jadi hutang itu seharusnya menjadi pilihan terakhir saat betul-betul mendesak. Jadikan hutang sebagai pilihan terakhir ketika dia betul-betul dalam kondisi terdesak harus berhutang untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk memenuhi gengsi. Gengsi kalau dikatakan orang miskin, orang fakir, maka biar kelihatan orang kaya, maka dia berhutang. Biar penampilannya kelihatan penampilan orang kaya. Bajunya bagus, kendaraannya bagus, tapi semuanya dari hasil hutang. Bukan pula untuk membeli barang-barang mewah. Ya. Atau sekedar memenuhi gaya hidup dan memenuhi tren yang berkembang saat ini. Misalnya dulu tren gaya rumah model Spanyolan. Ya, sekarang yang tren model minimalis. Masih bagus dibongkar. Hanya untuk mengikuti tren gaya rumah, sekarang minimalis. Dulunya Spanyolan ataupun kolonial atau tradisional. Bukan untuk itu. Bukan untuk keren-kerenan. Hutang itu betul-betul untuk kebutuhan yang mendesak. Bukan untuk bergaya-gaya ataupun bermewah-mewah. Sebab idealnya seorang muslim itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kehidupannya dengan cara yang bijak. Bagaimana? Seperti bekerja dengan lebih giat. Agar bisa mencukupi kebutuhannya, dia harus mengevaluasi barangkali selama ini kerja saya kurang maksimal. Sehingga pendapatnya sedikit. Tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Itu isyarat bahwa dia harus bekerja lebih giat lagi. Atau dengan cara menabung. Karena tabungan itu dibutuhkan dalam kondisi yang kritis. Ketika kita dihadapkan pada satu kebutuhan, yaitu uang, dan kita tidak punya uang kontan, kita masih punya tabungan. Itu bisa kita gunakan untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Atau dengan menerapkan gaya hidup hemat. Tidak boros berarti. Maka ada satu ungkapan yang mengatakan ma'ala maniktasoda. Tidak akan jatuh miskin orang yang berhemat. Ma'ala maniktasoda. Tidak akan jatuh miskin orang yang berhemat. Jadi itu beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita tidak terjerumus dalam masalah hutang ini. Dan ternyata Nabi kita Muhammad dalam sholatnya sering memanjatkan doa kepada Allah agar dilindungi daripada al-maghrum, yaitu lilitan hutang. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi sholati wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrum. Sesungguhnya Rasulullah pada waktu sholatnya, beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrum. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal ma'sam, dari dosa, wal maghrum, dan dari lilitan hutang.
Faqala lahu qailun, maka ada seseorang yang bertanya kepada beliau, ma aktsara ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghrib. Wahai Rasulullah, kenapa engkau ini sering minta lindung kepada Allah dari lilitan hutang? Tidak yang lainnya. Di samping juga dari dosa. Qala, maka Nabi mengatakan, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena ketika orang itu dililit dengan banyak hutang, ketika dia berbicara sering berbohong. Ketika berjanji sering ingkar. Ini bisa kita buktikan. Misalnya seorang bapak, kepala rumah tangga yang punya banyak hutang. Dia sering ngomong sama anaknya ketika akan datang orang yang nagih, nak tolong katakan bapak tidak ada di rumah. Atau pesan sama istrinya supaya mengatakan kepada yang nagih hutang bahwa suaminya tidak ada di rumah. Tapi kadang anaknya jujur, ya, saya dipesani bapak saya untuk mengatakan bapak tidak ada di rumah. Namanya anak kecil, tidak bisa dibohongi. Jadi dia jujur sama yang nagih hutang. Dipesani oleh bapak saya untuk mengatakan bahwa bapak tidak ada di rumah, padahal ada di dalam. Itu akibat daripada lilitan hutang. Itu membuat ketika orang berbicara, seringkali dia berbohong. Bahwa ada fa'akhlaf, Pak. Kalau berjanji, dia ingkar. Janjinya akan dibayar dalam jangka waktu sebulan. Molor jadi. Minta perpanjangan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, akhirnya ngemplang tidak dibayar. Itu dampak buruk daripada lilitan hutang. Mengakibatkan orang ketika bicara sering berbohong, ketika berjanji sering ingkar. Makanya Nabi minta lindung daripada al-maghrum ini. Jamaah sekalian, kemudian adab yang ketiga adalah menulis dan mencatat hutang. Dalam Islam, menulis perjanjian hutang adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Ya, secara spesifik perintah ini Allah sebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman. Jika kalian berhutang untuk jangka waktu yang tertentu, faktubuhu, maka catatlah. Hikmah Allah memerintahkan agar setiap transaksi hutang ditulis dengan jelas, agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Karena kalau orang banyak hutangnya, dikhawatirkan dia lupa. Berapa dia hutang sama si A, kapan jatuh temponya. Berapa dia hutang sama B, kapan jatuh temponya. Berapa dia hutang sama C, kapan jatuh temponya. Hutang sama perbankan. Itu kalau cuma diingat-ingat tok. Makanya biar nggak lupa harus dicatat. Berapa besar hutangnya, kepada siapa, dan dia berjanji kapan akan melunasinya. Biar sama-sama ingat. Ini yang celaka, seringkali yang lebih ingat itu yang mengutangi. Tetapi yang berhutang, karena saking banyak hutangnya sampai lupa. Dengan siapa saja dia pernah berhutang. Dan siapa saja yang belum dilunasi, dia sudah nggak ingat itu. Itu kan celaka itu. Yang lebih ingat malah yang ngutangi. Sementara yang berhutang bisa pura-pura lupa, atau lupa beneran karena saking banyaknya hutang itu. Ya. Makanya perlu dicatat. Ya. Tujuannya itu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari antara si dain sama si al-madin tadi, antara yang menghutangi sama yang berhutang.
Kemudian adab yang keempat adalah menyepakati jangka waktu pelunasannya. Ya. Jadi yang pertama dicatat adalah berapa jumlah hutangnya, kemudian juga harus dicatat pula kapan jangka waktu pengembalian hutang itu. Karena pada Al-Baqarah ayat 282 disebut di sana ila ajalin musamma. Ya. Idza tadayantum ila ajalin musamma. Kalau kalian berhutang untuk jangka waktu yang tertentu. Ajal itu artinya waktu. Musamma itu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati. Maka ini mengisyaratkan bahwa hutang itu harus ada batas waktu pengembaliannya. Biar jelas. Ya. Karena kalau tidak dibatasi, maka yang berhutang bisa berkelit. Misalnya si A hutang ke si B. Saya hutang kepada kamu 1 juta. Sudah dikasih 1 juta. Tetapi tidak ditentukan kapan ini dia harus membayar hutangnya. Ketika ditagih dia akan berkelit. Saya akan menentukan kapan saya akan bayar hutang saya. Karena cuma ditentukan nominalnya, tidak dibatasi waktunya. Dia punya alasan untuk berkelit. Nah, terus kapan? Ya kapan-kapan kalau saya punya uang. Ini kan bingung ini. Kapan-kapan ini kapan ini? Apakah sebulan lagi, 2 bulan lagi, setengah tahun, 1 tahun, tidak ada jelasnya. Jadi harus ditulis nominalnya berapa, kemudian jangka waktunya berapa. Biar ada kepastian, sama-sama enak. Ya. Yang ngutangi juga punya ada alasan nagih. Ketika jatuh tempo kok belum dibayar, dia punya alasan. Ini udah jatuh tempo ini. Katanya 1 bulan, kok belum bayar juga. Ya, maka itu penting ditulis nominal sama waktu yang disepakati untuk membayar hutang itu. Jadi Islam menegaskan bahwa hutang itu bukan hanya tentang memberi dan menerima. Memberi berarti dari pihak sidain, ya, yang menghutangi. Menerima berarti pihak madin, orang yang berhutang. Tetapi juga tentang tanggung jawab. Ya, dalam hutang piutang itu ada tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Juga keadilan serta hak dan kewajiban. Ya. Hak orang yang ngutangi untuk menerima pembayaran hutangnya, kemudian kewajiban orang yang berhutang untuk membayar hutang. Jadi dalam hutang piutang itu ada hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Ya. Jadi yang menghutangi punya hak untuk dibayar hutangnya. Ya. Sementara yang berhutang punya kewajiban untuk membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Jika hutang itu dibiarkan dalam jangka waktu panjang tanpa jangka waktu tertentu, baik pemberi utang maupun pinjaman bisa mengalami ketidakpastian yang biasanya berujung pada perselisihan. Itu akibatnya. Mungkin misalnya yang mau mengutangi, dia punya uang sebetulnya pas-pasan lah. Ya. Karena yang pinjam temannya, ya sudah. Dia pinjam kepada temannya, karena dia punya alasan, saya baru membutuhkan uang itu bulan depan. Ya, temannya janji, sudah akan saya kembalikan bulan depan. Ya ternyata pas jatuh tempo, tidak dikembalikan. Maka ini akan bisa merepotkan orang yang menghutangi. Karena bulan depan dia punya hajat dengan uang itu. Sementara yang diharapkan hutangnya akan dikembalikan, tidak dikembalikan oleh si
penghutang. Itu kan jadi masalah itu. Akhirnya apa? Bisa terjadi perselisihan. Padahal keduanya mungkin dulunya sahabat karib, teman baik. Tapi gara-gara hutang yang tidak dibayar pada waktunya, bisa timbul perselisihan, pertengkaran. Akhirnya mereka jadi tidak akrab lagi itu. Gara-gara tidak memenuhi adab dalam berhutang piutang itu. Kemudian yang kelima, adab yang kelima adalah melunasi hutang tepat pada waktunya. Dan ternyata orang yang berhutang, yang tidak ingkar dalam membayar hutangnya, artinya bisa bayar hutang tepat pada waktunya, itu termasuk sebaik-baik manusia. Sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadisnya, yang sumbernya dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, khairukum ahsanukum qadha'an. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam membayar hutangnya. Jadi orang yang mengembalikan hutangnya dengan cara yang baik, itu bisa termasuk min khairin nas, sebaik-baik manusia. Caranya bagaimana? Ya pertama tadi itu, awal dia berhutang sudah diniati dengan niat yang baik bahwa saya akan melunasi hutang saya pada waktu yang telah saya janjikan. Begitu jatuh tempo, dia bayarkan itu kepada orang yang telah menghutanginya dengan cara yang baik. Berikan ucapan terima kasih kepada yang telah menghutanginya. Karena dengan dihutangi, maka dia bisa memenuhi apa yang menjadi hajat dan kebutuhannya. Tambah lagi dengan mendoakan kebaikan. Kita doakan kepada yang telah menghutangi, semoga Allah melapangkan rezekinya, memudahkan segala urusannya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu cara mengembalikan hutang dengan cara yang baik. Maka orang yang seperti ini bisa termasuk min khairin nas, sebaik-baik manusia. Jadi berniat melunasi hutang dengan sekuat tenaga merupakan sikap yang baik, dan menundanya merupakan perbuatan dosa dan memiliki konsekuensi berat di akhirat. Salah satunya bisa terhalang masuk ke dalam surga. Ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, man faraqar ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah minal kibri wal ghululi wad dain. Barang siapa yang ruhnya berpisah dari jasadnya, artinya meninggal dunia, wa huwa bari'un min thalathin, dan dia terbebas dari 3 hal, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Yang pertama minal kibri, terbebas dari sifat sombong. Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah daripada sifat sombong. Maka sifat sombong ini menghalangi orang masuk surga. Kemudian wal ghulul, yaitu khianat. Karena khianat merupakan salah satu di antara sifat orang munafik. Dan yang ketiga adalah wadain, terbebas dari hutang. Artinya orang yang punya hutang yang belum terbayarkan, itu bisa menghalangi orang masuk dalam surga. Selain itu juga bahwa menunda pembayaran hutang padahal dia telah mampu adalah termasuk perbuatan yang zalim. Sesuai dengan sabda Rasulullah, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang telah mampu untuk membayarnya adalah satu bentuk kezaliman. Jadi kalau orang berhutang sudah mampu bayar, ya dibayar, jangan ditunda-tunda. Lebih baik membayar hutang sebelum waktunya. Janjinya sebulan, setengah bulan sudah punya uang, bayarkan. Biar bebas daripada tanggungan hutang itu. Itu lebih baik bagi yang punya. Tapi ya maksimalnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati itu.
Kemudian yang keenam adalah meminta kelonggaran jika belum mampu membayar. Yang sering terjadi kadang itu, yang berhutang cuma diam aja. Sepakat 1 bulan sebelum belum bayar, sudah diam aja. Tidak pernah datang kepada yang menghutangi minta maaf, mengatakan saya belum punya uang, tolong diperpanjang waktunya. Kadang diam aja. Ketemu ya biasa aja. Padahal adabnya, ketika jatuh tempo, dia belum bisa bayar, maka dia harus minta perpanjangan waktu kepada orang yang menghutanginya. Jadi apabila jatuh tempo pembayaran yang disepakati, namun benar-benar belum sanggup untuk melunasi hutangnya, dianjurkan untuk berkomunikasi dengan si pemberi hutang dan meminta keikhlasan serta perpanjangan waktu darinya. Jadi jangan cuma diam, harus menyatakan belum ada kesanggupan dan minta waktunya diperpanjang. Karena menunda itu termasuk bentuk kezaliman. Nah, adapun bagi pemberi hutang dianjurkan untuk bersikap empati dan memberikan kelonggaran kepada orang yang berhutang apabila memang kondisi yang berhutang benar-benar dalam kondisi yang sulit. Apalagi sampai mengikhlaskannya itu luar biasa. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika dia orang yang berhutang itu dalam kesulitan belum bisa membayar hutang pada waktunya, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah dengan membebaskan hutang itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Jadi kalau akhirnya dia mengikhlaskan dari hutangnya itu lebih baik. Ya, kalau mau mengikhlaskan itu jauh lebih baik. Tapi yang perlu diingat bagi yang berhutang begitu. Kalau belum mampu, sementara udah tempo, hendaknya ngomong kepada yang menghutangi minta perpanjangan waktu. Kemudian yang terakhir, adab yang ketujuh adalah memohon agar dimudahkan dalam membayar hutang. Ya, tentunya ini dengan cara ya berdoa kepada Allah. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita dijauhkan dari hutang, atau kalaupun hutang dimudahkan dalam membayarnya, maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari rasa sedih dan duka, wal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan, wal jubni wal bukhli, dari sifat pengecut dan kekikiran, wa dhala'id dain, dari beban hutang yang berat. Ini yang kita garis bawahi. Kita berlindung kepada Allah dari beban hutang yang berat, wa ghalabatir rijal, dan dari kezaliman manusia. Jadi itulah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad agar kita bisa terhindar dari hutang. Kalaupun terpaksa berhutang, maka diberi kemudahan untuk bisa membayarnya. Barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Dan marilah kita adi ta'lim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamda yuwafi ni'amul gafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jil karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la dada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dainan illa qadaitah,
ولا معسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاة إلا عدنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته